Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izinkan kami untuk memaparkan tugas yang diberikan kepada kami dengan tema penelitian mencegah suatu kejahatan dalam teori predictive policing. Jadi tema di atas kami mengambil suatu judul penelitian yaitu konsep perpolisian kontemporer, bagaimana globalisasi mempengaruhi konsep baru perpolisian Indonesia tentang perpolisian prediktif presisi. Izin menjelaskan sedikit, kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 mahasiswa. Kami sendiri yang akan memoderatori paparan ini atas nama William Tamrin, kemudian mahasiswa Pendi Bison, mahasiswa Sony Apriandi, dan juga mahasiswa Rinaldi Anwar yang nanti berturut-turut akan menjelaskan slide per slide. Konsep perpolisian kontemporer, bagaimana globalisasi mempengaruhi konsep baru perpolisian Indonesia tentang perpolisian prediktif presisi. Dari judul penelitian tersebut, kami bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh globalisasi terhadap konsep kepolisian di Indonesia. Konsep globalisasi juga mempengaruhi perkembangan kejahatan dan mempercepat perkembangan konsep pemolisian untuk mengatasi masalah kejahatan yang diharapkan mampu mendukung transformasi Polri dalam memberantas kejahatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan atau literatur review, yaitu teknik penelitian yang menganalisis data yang berkaitan dengan masalah. Dengan pengumpulan data teknik dari literatur berupa buku, majalah surat kabar, dan juga kunjungan ke beberapa situs internet, dan juga sumber lain yang mendukung dalam penelitian ini. Ada kesalahpahaman mendasar tentang prediksi konsep kepolisian di sebagian besar anggota Polri, dan juga tidak adanya biro khusus yang demikian mampu untuk mengelola data besar atau big data dalam mendukung pemolisian yang prediktif. Pemolisian prediktif mungkin bukan yang terbaik, atau mungkin bukan jawaban yang terbaik untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Evaluasi aktual dari penggunaan model-model ini dalam praktik mengarah pada hasil campuran. Untuk tujuan ini pula perlu menerapkan teori yang berkolaborasi dengan norma-norma lokal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian untuk penjelasannya nanti akan diteruskan oleh rekan-rekan kami. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan pemaparan dari slide kedua mengenai latar belakang, dimana seperti yang kita ketahui globalisasi merupakan sebuah perubahan yang mengikuti bertambahnya semakin tahun, di mana negara tersebut meningkat dan berkembang terkait dengan segala aspek kehidupan, tidak terkecuali aspek perpolisian yang dimana merupakan dampak dari globalisasi tersebut, dimana perpolisian dari era menuju era yang baru pada saat ini tentunya mengalami perubahan. Salah satu produknya yakni prediktif, dimana salah satu bentuk konkret dari perpolisian prediktif yakni program presisi yang dicanangkan oleh Bapak Kapolri kita, yakni Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dimana produk presisi ini merupakan bentuk transformasional dari predpol global dengan kearifan lokal Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep kontemporer globalisasi, berawal dari hiperglobalis, di mana konsep tersebut merupakan bagi para pendukung persepsi atau pandangan hiperglobalis beranggapan bahwa fenomena globalisasi sangat erat kaitannya dengan adanya integrasi ekonomi dan ekspansi ekonomi. OME sendiri beranggapan bahwa globalisasi kontemporer mendefinisikan era baru dalam masyarakat yang dimana-mana yang semakin tergantung pada disiplin pasar global. Selain itu akan ada yang dinamakan sebagai denasionalisasi ekonomi melalui pembentukan jaringan produk transnasional, perdagangan, dan juga finansial. Sehingga menurut
Hyperglobalization juga bahwa semakin berkembangnya hubungan dan kerjasama lintas batas negara secara tidak langsung juga menumbuhkan kesadaran akan adanya kepentingan umum sehingga memunculkan suatu konsep yang dinamakan global society. Yang kedua, yakni terkait dengan skeptis, di mana menurut kaum skeptis globalisasi hanyalah sebuah mitos belaka, di mana kaum skeptis melihat konsep globalisasi ekonomi secara keseluruhan sekaligus mencakup mengenai konsep integrasi pasar global. Bagi kaum skeptis, adanya perkembangan globalisasi pada sektor ekonomi adalah sesuatu yang terlalu dilebih-lebihkan karena menurut mereka globalisasi ekonomi sudah terjadi di zaman dahulu, tepatnya sebelum abad ke-19. Menurut mereka juga bahwa globalisasi dan regionalisasi dipahami sebagai kecenderungan saling bertentangan. Yang ketiga yakni transformasionalis, di mana pendekatan ini tidak membuat suatu ramalan atau klaim mengenai masa depan globalisasi dan juga tidak mencoba untuk mengevaluasi hubungan antara keadaan saat ini dengan suatu macam ideal dunia global, baik dari pasar global atau perdapatan global. Selanjutnya, fenomena globalisasi ini sendiri adalah suatu proses runtutan yang sangat panjang. Dalam globalisasi juga terdapat banyak kontradiksi dan dibentuk dari kejadian-kejadian yang secara signifikan turut membantu perkembangannya. Sedemikian rupa bahwa inti lain dari kasus transformasionalis sendiri adanya keyakinan bahwa globalisasi kontemporer melembagakan atau merekayasa ulang kekuatan, fungsi, dan kewenangan pemerintah nasional. Masuk dalam slide yang ketiga, yakni slide keempat yang saya akan jelaskan tentang konsep evolusi kejahatan, di mana kejahatan berawal dari kejahatan-kejahatan konvensional yang dilaksanakan tidak melibatkan teknologi sedikit pun. Namun seiring perkembangannya zaman, tentu teknologi juga semakin berkembang. Maka dari itu ada istilah bahwa kejahatan tidak hanya berbentuk nyata yang kita bisa lihat, bisa berbentuk secara tidak kasat mata, yakni menggunakan teknologi. Lalu terbentuklah beberapa kelompok-kelompok kejahatan terorganisir yang memanfaatkan adanya perkembangan teknologi tersebut karena melihat bahwa manusia tidak diiringi dengan keilmuan sehingga banyak masyarakat yang tertipu bahkan bisa menjadi korban kejahatan dari teknologi tersebut. Maka dari itu yang kita sebut yakni borderless crime, jadi kejahatan yang tidak terbatas karena adanya perkembangan teknologi tersebut. Maka dari itu ada pergeseran dari konvensional menuju kejahatan borderless crime, yang kejahatan yang tidak ada bentuknya, yang kita bisa sebut kejahatan yang menggunakan teknologi tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep population predictive di dunia. Konsep population predictive di dunia ini muncul dikarenakan adanya penilaian tentang population konvensional yang dinilai selama ini tidak maksimal dikarenakan belum adanya pemanfaatan teknologi atau pengembangan dari konsep population itu sendiri. Jadi muncullah konsep population predictive di dunia, dan hal ini sudah diterapkan di negara-negara tertentu. Bagaimana konsep pemikiran tentang population predictive dan pengembangan teknologi itu bisa berkembang sehingga mendukung dari population di dunia. Untuk di Indonesia, population predictive ini masih menuai berbagai macam kritik. Hal ini dikarenakan infrastruktur serta konsep dan pemahaman tentang population predictive itu belum merata. Nah, kemudian selanjutnya ialah sejarah predictive policing di dunia. Bisa kita lihat yaitu pada tahun 1990 itu dikenal dengan GIS analysis, yaitu Geosystem Informasi. Kemudian pada tahun 1997 itu kita tahu adanya PCAM dari Philadelphia. Kemudian pada tahun 2000 yaitu ada Crime Spike Detector, yaitu muncul di San Diego, dan 2008 yaitu Hunt Lab launching, dan
tahun 2012 itu Predpol launching di Los Angeles. Kemudian konsep presisi perpolisian prediktif ala Indonesia. Konsep presisi perpolisian prediktif ala Indonesia yaitu pengembangan dari optimalisasi promoter ya, yang dibawa oleh Kapolri terdahulu, sehingga dioptimalisasikan kembali dan menjadilah konsep dari presisi, yaitu prediktif, transparansi berkeadilan, dan responsibilitas. Nah, hal ini juga menyangkut adanya dampak VUCA, itu bagaimana kompleks dari suatu tindak pidana atau suatu kejahatan yang makin berkembang dengan modus-modus baru dan ketidaktahuan serta ambiguitas dari suatu tindak pidana atau suatu peristiwa yang terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk slide 7 dan 8. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian kami akan melanjutkan slide 8, yaitu mengenai analisa proyeksi kepolisian atau perpolisian di Indonesia. Sebelumnya dijelaskan terkait dengan konsep presisi, yaitu pemolisian prediktif dan penggunaan lain dari teknologi baru yang masih tak biasa di Indonesia. Konsep presisi ini dibawakan oleh Jenderal Polisi Listio Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang mana masih banyak di lapangan terjadi miskonsepsi maupun ketidaksepahaman antara personel-personel yang ada di lapangan dengan harapan dari program presisi ini. Tepatnya pemahaman tentang kepolisian prediktif itu sendiri. Polisi prediktif sudah banyak digunakan di forum-forum polisi internasional, yang mana forum tersebut tempat bertukar pikiran maupun pengetahuan, pengalaman, serta hal-hal prediksi terkait dengan kepolisian. Harus ada studi banding terkait penerapan program predictive policing itu sendiri sebelum dilaksanakan ataupun diterapkan di Indonesia. Seperti halnya kepolisian yang lebih menerapkan terlebih dahulu, yaitu polisi Philadelphia yang sudah menerapkan pengembangan predictive policing ini sejak tahun 1990. Hal ini menjadi penting karena sumber daya manusia, sumber daya personel Polri itu sendiri harus dilatih secara terorganisir dan terlatih dengan baik untuk melakukan pendekatan-pendekatan konvensional dan beralih ke pendekatan teknologi. Pergeseran konseptual ini yang fokusnya dari pencegahan kejahatan melalui tahap-tahap konvensional dan dialihkan menjadi fokus kepada teknososial maupun teknologi. Kebutuhan fasilitas juga harus ditingkatkan, seperti superkomputer, server besar, sistem informasi, komunikasi, keamanan, maupun sistem kepolisian yang memprediksi waktu kejahatan juga harus disiapkan. Polri bisa membangun program kepolisian prediktif ini dengan menggunakan sistem Geotel Sistem Informasi Grafis atau bisa disingkat GIS, atau bisa membeli lisensi GIS tersebut pada prediksi komersil kepolisian, program kepolisian yang ada. Pilihan yang kedua mungkin lebih efektif. Program komersial itu telah dikembangkan beberapa dekade sehingga polisi Indonesia bisa menerapkan program tersebut lebih efektif. Yang kedua, penerapan konsep
konsep presisi itu sendiri yang tentunya menimbulkan banyak pro dan kontra terkait dengan pelaksanaannya. Baik itu terkait kebijakan prediktif yang menghimpun data base dari privasi dari masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh kepolisian, dengan menghimpun data privasi dengan masyarakat yang tentunya diperlukan dalam sistem predictive policing ini. Tentu banyak dari kalangan yang kontra melihat hal ini sebagai dampak negatif yang dapat mengakses wilayah lingkup privasi mereka. Akibatnya, kepolisian prediktif ini sulit untuk diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia, yang mana masyarakatnya sadar maupun aware terkait dengan data privasinya. Memang kebudayaan di wilayah Indonesia berbeda dengan wilayah internasional terkait dengan penerapan sistem predictive policing ini. Tapi metode secara besar-besaran maupun niat baik dari kepolisian tersebut terkait dengan penerapan predictive policing dengan menggunakan teknologi tentu saja perlu disambut baik dan perlu dikembangkan. Dengan bagaimana menerapkan kebijakan tersebut dengan secara bijak. Tentu evaluasi perpolisian di program Bapak Kapolri yaitu presisi tentu sangat dibutuhkan. Tentunya pengembangan sistem ini tentu masih banyak dilakukan, baik itu dari komunitas polisi internasional sendiri maupun dari internal kepolisian. Dan selanjutnya terkait kami jelaskan slide berikutnya, yaitu tentang kesimpulan. Pemolisian prediktif mungkin bukan jawaban akhir dari pencegahan kejahatan, dan evaluasi penggunaan model ini menyebabkan beragam jenis pandangan bagaimana cara polisi untuk mencegah kejahatan. Namun, seperti yang dimiliki masyarakat, karakteristik masyarakat, organisasi kepolisian juga memiliki aspek uniknya juga. Keuntungan dan kerugian kepolisian prediktif di tempat lain tentunya menjadi pembelajaran untuk Polri, khususnya untuk kepolisian Republik Indonesia saat ini dengan penerapan kebijakan presisinya. Selain itu, studi yang telah memberikan review singkat terhadap kepolisian Indonesia terkait penggunaan prediktif kepolisian melalui presisinya, yang menyebutkan prediktif policing saat ini masih layak untuk diterapkan dan dikembangkan di wilayah Indonesia. Tentu hal ini menjadi positif, menjadi harapan bagi masyarakat maupun dari kepolisian untuk menciptakan wilayah Indonesia yang aman, tentram, tertata sesuai dengan harapan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Pancasila. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kemudian kami kembalikan ke dosen pengampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.